Semangat pagi, Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Markus Doni Nugraha sebagai Product Support untuk divisi welding atau pengelasan dari PT Kawan Lama Sejahtera. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 tipe mesin las Autai yang sangat cocok untuk dunia edukasi, khususnya dalam hal ini adalah SMK. Yang pertama adalah SMAW 200 ampere, yang kedua adalah SMAW 400 ampere, yang ketiga adalah GTAW 315 ampere, yang keempat adalah GMAW 350 ampere, yang terakhir adalah water cooling system sebagai pensupport daripada mesin GTAW tadi. Jadi untuk yang pertama, mesin yang akan kita gunakan atau akan kita demonstrasikan pada kali ini adalah SMAW 200 ampere. Mesin ini sangat cocok untuk proses pengelasan awal atau pengelasan dasar. Dalam hal ini, bagi siswa didik atau peserta didik yang ingin menjadi welder yang handal, ilmu yang perlu dipelajari paling pertama adalah atau paling dasar adalah proses SMAW. Dalam hal ini mesin Autai yang kita gunakan dengan ARC 200. Untuk lebih jelasnya, mari kita demonstrasikan mesin tersebut. Untuk mesin yang pertama, di sini terdapat SMAW 200 ampere. Untuk tipe Autai-nya yakni Dura-Arc 200. Setelah listrik terkoneksi dengan baik, maka kita harus menyalakan mesinnya dengan MCB yang terdapat di belakang mesin. Seperti yang dapat kita lihat, di sini terdapat 2 toggle switch, yang mana yang atas ini berfungsi untuk mengatur proses pengelasan bisa SMAW ataupun kita ke ataskan untuk proses GTAW. Lalu yang ke bawah terdapat 2 feature berbentuk garis lurus dan juga garis melengkung. Garis lurus ini berfungsi untuk proses pengelasan tebal, sedangkan garis melengkung ini untuk proses pengelasan GTAW dan juga plat-plat tipis. Di sini juga terdapat potensiometer yang berfungsi sebagai pengaturan ampere menyesuaikan dengan proses atau pengelasan yang akan kita gunakan. Di dalam panel ini juga terdapat 1 lampu indikator yang mana ini akan menyala ketika mesin terjadi overheat atau kapasitas dari mesin ini sudah terpenuhi. Untuk proses demo pada kali ini, karena kita menggunakan kawat 3,2 AWS 6013, maka ampere yang akan kita setting yakni di angka 100 ampere. Jangan lupa pastikan posisi toggle switch-nya di proses SMAW dan juga platnya yang tebal. Mari kita lanjut ke proses pengelasannya. Selanjutnya atau yang nomor 2, kita akan memperkenalkan mesin SMAW 400 ampere atau ARC 400 ampere. Perbedaannya dari mesin yang pertama adalah dari kapasitas ampernya, yang mana ampere ini lebih besar dan juga membuat kapasitas dari mesin ini lebih heavy duty. Tujuan adanya perbedaan mesin ini adalah untuk membangun daripada para peserta didik untuk bisa lebih tahan uji ketika masuk dunia industri. Untuk lebih jelasnya, mari kita demonstrasikan mesin tersebut. Mesin ARC 400 ini digunakan untuk kelas intermediate atau kelas menengah, yang mana memiliki duty cycle lebih tinggi, jadi sangat cocok untuk dunia industri yang heavy duty, sehingga peserta didik yang sudah memakai mesin ini pasti langsung bisa terjun ke dunia industri yang kelas berat. Saya juga mau menjelaskan fitur-fitur yang ada di mesin ARC 400 ini. Yang pertama, kita memiliki 3 toggle switch. Yang pertama mengenai remote dan juga panel. Fungsinya adalah panel ini
berfungsi untuk pengaturan ampere dan settingan yang ada di panel mesin. Sedangkan remote adalah untuk pengaturan ampere dan voltase jika menggunakan remote, yang mana itu dikoneksikan di konektor yang di tengah ini, lalu ditarik dengan menggunakan remote. Settingannya nanti melalui remote. Di sini juga terdapat pengaturan ampere dan voltase menyesuaikan dengan kebutuhan pengelasan nanti. Apakah voltasenya yang perlu ditambah atau dikurangi, atau ampernya. Lalu yang terakhir adalah mengenai arc length ini. Arc length ini bisa menyesuaikan dengan panjang pendeknya kawat las yang sedang digunakan. Selanjutnya kita punya 3 potensiometer, yakni arc force, start current, dan juga welding current. Arc force ini berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya busur api. Jadi ketika proses pengelasan ingin hasil pengelasannya itu tinggi atau pipih tapi lebar, itu bisa diatur melalui arc force ini. Untuk start current berfungsi sebagai penyesuaian daripada kawat las yang ada. Contohnya misalkan kawat lasnya sudah lama tidak terpakai, maka dia akan terjadi namanya lembab. Ketika lembab tersebut, start current ini harus ditinggikan karena untuk menghangatkan si elektroda tadi. Tapi ketika elektrodanya itu masih baru, maka start current ini cukup dikecilkan saja. Yang terakhir adalah welding current. Welding current ini untuk pengaturan ampere dan voltase pada saat pengelasan. Untuk lebih detailnya, mari kita lanjutkan melalui demonstrasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas game AW 350 ampere atau dalam mesin AOT-nya yakni MIG 350. Mesin ini sangat cocok untuk membangun skill daripada para siswa didik agar dapat terjun langsung ke dunia industri yang heavy duty. Oke, untuk lebih jelas ya, mari kita demonstrasikan mesin game AW 350 ampere. Ini sendiri kita bisa lihat modelnya wire feeder terpisah. Nah, sedangkan yang ada di panel itu kita memiliki 3 potensio untuk pengaturan. Yang pertama untuk krater voltage, yang kedua untuk krater ampere atau current, yang ketiga adalah inductance. Ketiga fungsi ini akan sangat berpengaruh untuk proses pengelasan uphill atau downhill maupun juga overhead. Lalu kita juga memiliki 4 step atau juga 2 step. Fungsi dari kedua tombol ini adalah untuk proses pengelasan manual maupun otomatis. Yang terakhir kita punya gas test dan wire test. Fungsinya adalah untuk pengetesan gas apakah sudah terkoneksi dengan baik. Yang bawahnya adalah wire test apakah sudah terkonek juga dengan baik. Untuk wire feeder sendiri seperti mesin las pada umumnya, 2 hal yang utama harus disetting yakni adalah ampere dan juga voltase. Pengaturannya itu terdapat di sini berbentuk potensio pun di sini. Ada satu tombol lagi yakni tombol putih ini, itu adalah incing. Incing ini berfungsi sebagai wire test juga pengganti daripada yang ada di panel mesin tadi. Wire feeder ini berfungsi juga sebagai colokan untuk stang las dan juga sebagai dudukan daripada kawat lasnya yang berbentuk wire gulungan. Proses GMAW dengan MIG 350 kita menggunakan kawat las 0,8 mili dengan tipe solid wire. Ampere yang digunakan adalah 120 sampai 122. Voltase yang dipakai adalah dari 21 hingga 22.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas mesin GT-AW, yakni yang 315 ampere, sekaligus dengan water coolingnya. Mesin GT-AW 315 ampere ini digunakan untuk kelas yang expert atau kelas yang membutuhkan skill tinggi daripada para siswa didiknya. Mesin ini sangat-sangat memerlukan skill tersebut karena penggunaannya memerlukan dua tangan sekaligus, yang mana akan sangat sulit digunakan ketika untuk welder awam. Oke, untuk lebih jelas ya, mari kita demonstrasikan GT-AW 315 ampere plus water coolingnya. Untuk yang terakhir, kita memiliki mesin GT-AW ATIK 315 PAC dan juga water coolingnya. Water cooling ini berfungsi sebagai pendingin daripada stanglas mesin Altai ini. Proses GT-AW ini merupakan proses yang paling rumit dan mengharuskan dari para siswa didik memiliki skill yang tinggi. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat beberapa feature yang ada di mesin las Altai tersebut. Untuk feature-feature yang ada di mesin ATIK 315 PAC ini, yakni diantaranya adalah ada tombol untuk proses pengelasan AC maupun DC, lalu ada proses untuk pengelasan manual maupun otomatis 2 step dan 4 step, lalu ada pengelasan untuk proses pengelasan dengan material tebal, proses material pengelasan tipis yakni menggunakan pulse maupun SMAW atau stick class welding. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa parameter seperti pre-gas flow, berfungsi untuk mengatur gas awal sebelum proses pengelasan, start arc untuk api awal sebelum pengelasan, upslope untuk naiknya ampere ketika mendekati ampere yang digunakan saat ini. Terdapat juga clean ratio untuk proses pengelasan AC bias pun sama, pun begitu dengan yang ini. Proses pengelasan AC ini juga memerlukan peak current, base current, dan frekuensi sebagai fungsi daripada pulse-nya itu supaya dapat bekerja secara maksimal. Terakhir juga ada downslope sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mendekati api terakhir atau stop arc. Lalu ada juga post gas flow yang mana berfungsi sebagai gas pelindung ketika proses pengelasan sudah selesai. Untuk pengaturan yang ada di sini, kita bisa adjust melalui potensiometer yang ada sebelah kiri ini. Bisa kita lihat titiknya berubah, lampunya. Untuk adjustment angkanya, kita bisa adjust melalui sini, potensio yang sebelah kanan. Untuk konektor yang ada di bawah mesin ini, kita memiliki konektor plus untuk pengelasan argon berarti atau pengelasan GT-AW. Konektor plus ini dikoneksikan dengan ground clamp. Lalu ada controller untuk soket daripada torch. Lalu ada kabel positif untuk torchnya. Di sini juga terdapat koneksi untuk gas keluar ke stanglas maupun koneksi air keluar untuk water coolingnya. Ini adalah tick torch untuk proses pengelasan GT-AW untuk mesin las ATIK 315 PAC. Tick torch ini pun sudah dilengkapi dengan fitur HF yang mana berfungsi untuk melakukan start awal pengelasan. Dengan menekan tombol ini, pengelasan sudah bisa langsung dimulai, tidak perlu dicolek dengan benda kerja yang mengakibatkan benda kerjanya jadi ada cacat ataupun kotor. Oke, untuk water coolingnya sendiri, kita bisa lihat di sini terdapat dua nipple ya. Nipple pertama adalah untuk air masuk, yang mana ini terkoneksi dengan stanglas yang tadi kita bahas sebelumnya. Lalu ada nipple biru atau air keluar yang berfungsi ini masuk ke belakang mesin untuk mendinginkan mesin dan juga stanglas. Fungsi daripada water cooling ini adalah untuk mendinginkan stanglas sehingga consumable-nya lebih sedikit penggunaannya. Oke, untuk proses pengelasan GT-AW ATIK 315 PAC, kita menggunakan proses pengelasan DC atau direct current, model yang fast step, dan juga untuk plat tebal, yakni kita pakai 3 mili. Dengan ampere yang akan kita gunakan adalah 75. Setting ampere di sini, potensi yang ini. Parameter yang lain sudah kita setting sebelumnya. Untuk tick rod yang digunakan berdiameter 1,6 dengan tipe M316L.
yang sangat cocok digunakan untuk material stainless steel. Tungsten yang digunakan pada kali ini berdiameter 2,4 dengan warna merah di salah satu ujungnya, yang mana warna merah ini sebagai penanda bahwa tungsten ini digunakan untuk material carbon steel dan juga stainless steel. Untuk lebih jelasnya, hasil pengelasan seperti apa, mari kita lihat demonstrasi pengelasannya. Oke, jadi demikianlah penjelasan dan juga demonstrasi dari kami mengenai SMAW 200 ampere, SMAW 400 ampere, GTAW 315 plus SLJ 10-nya dan juga Game AW 350. Apabila masih ada hal yang kurang jelas dan perlu dipertanyakan, silakan kirim chat di kolom yang tersedia. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.